Sisi gelap menjadi idol K-pop. Kalau misalnya kita lihat, kayaknya idol-idol kita tuh pada bahagia-bahagia banget ya. Kayak hidupnya tuh wow, glamor sekali. Tapi ada banyak hal yang nggak kalian tahu yang kita perlu untuk bicarakan saat ini. Yang pertama, kita bahas soal training. Training jadi idol K-pop itu panjang banget, benar-benar bertahun-tahun, bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Ada yang trainingnya dari umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Latihan nyanyi, latihan dance, latihan rap, bahasa asing, attitude tiap hari. Masalahnya, latihan-latihan bertahun-tahun itu belum tentu kalian bener-bener akan debut. Ada yang trainingnya sampai 5 tahun, 7 tahun, tiba-tiba dipulangkan tanpa nama, tanpa panggung, tanpa kompensasi. Bayangin kalian bertahun-tahun dipulangkan, gagal debut, dan kalian gak dapet apa-apa. Kalian udah menyanyikan remaja kalian. Tapi gak sia-sia juga, kalian juga latihan attitude juga ya, biar attitude-nya makin terjaga. Yang kedua, soal jam latihan. Kalian tahu gak sih, idol K-pop tuh latihannya tuh bener-bener yang ngelatih banget, bener-bener bahkan sampai jam 4 pagi gitu kadang masih latihan gitu, bener-bener panjang banget. Kayak tiap hari bosen gak sih kalian latihan terus? Nyanyi, dance, diulang berkali-kali, kalau salah diulang lagi, capek. Makanya kalau misal kalian lihat ada beberapa idol yang sampai di panggung itu mereka ada yang pingsan, ada yang pusing, ada yang cedera bahkan. Capek, dan pada saat debut atau pas kalian lagi konser, kalian tetap harus dituntut untuk selalu tersenyum padahal kalian lagi capek setelah latihan berhari-hari. Terus yang ketiga, sistem utang. Sebenarnya ini gak terjadi di semua agensi, cuman ada beberapa agensi yang ada sistem utang gitu. Jadi kayak penjualan album, konser, merchandise, itu biasanya tuh mereka gak dikasih uang sama sekali gitu. Jadi idol K-pop itu ya udah, maksudnya bertahun-tahun gak digaji gitu loh. Ada yang benar-benar bertahun-tahun gak digaji kan, bertahun-tahun gak digaji karena mereka ada sistem utang. Jadi gaji-gajinya itu dialokasikan buat membayar utang sampai habis. Ya bayangin aja, kalian kerja, kalian capek, kalian latihan tiap hari, tapi kalian gak dibayar. Kemudian yang keempat, operasi plastik. Ini sebenarnya gak terjadi ke semua agensi lagi, tapi ada beberapa agensi yang mengharuskan untuk adanya operasi plastik kalau ada sisi dari muka atau yang lainnya yang gak sempurna bagi agensi. Jadi ada beberapa idol K-pop yang dipaksa untuk melakukan operasi plastik entah di bagian hidung, mata, pipi, atau yang lainnya. Nah nanti biasanya idolnya itu akan dicutikan dulu atau grupnya itu nggak dikonserin dulu gitu. Jadi kayak menghilang dari land gitu, menghilang dari publik dulu sementara waktu, nanti baru muncul lagi. Nanti biasanya sih akan ada beberapa alasan ya, entah alasannya itu emang lagi proses rilis lagu segala macam gitu, pokoknya adalah alasan gitu. Jadi biar gak ketahuan kalau emang lagi operasi plastik. Dan parahnya lagi, ada yang belum debut masih training tapi disuruh operasi plastik. Nah itu adalah salah satu tekanan dari menjadi idol K-pop. Bener-bener tekanan agensi itu bener-bener segong itu. Tapi gak semua agensi, tapi banyak agensi yang segong itu tekanannya, karena menjadi idol K-pop itu bener-bener dituntut untuk sempurna. Kemudian yang kelima, tekanan mental menjadi idol K-pop. Jadi idol K-pop itu tuh gak mudah, tekanannya tuh bener-bener gede banget karena kalian dituntut sempurna. Terus kalian juga kadang juga ada yang gak boleh pacaran. Terus kalian juga harus bener-bener ngomongnya bener-bener bagus banget di publik gitu loh, gak boleh salah ngomong sama sekali. Dan biasanya sih agensi-agensi sebelum kalian itu nanti diwawancara ya sama reporter atau wawancara apapun lah gitu, biasanya di briefing dulu gitu. Jadi para idol itu biar gak salah ngomong atau biar perspektif publik tuh benar-benar bagus, biasanya mereka akan di briefing dulu, nanti jawabannya gimana gitu. Dan idol K-pop itu tuh nggak bisa kasih opini politik, beda sama aktor. Kalau aktor tuh mereka masih boleh sih buat beropini politik, itu masih boleh. Tapi kalau misal idol tuh setahu nggak boleh deh. Nggak tahu, memang kayaknya nggak ada deh. Karena itu reputasi idol K-pop tuh benar-benar dipertaruhkan gitu, karena emang seketat itu. Makanya jadi idol K-pop tuh gak mudah karena emang secapek itu, tekanan mentalnya segacor itu. Jadi menurut aku jadi idol K-pop itu adalah pekerjaan yang gak semua orang itu bisa. Dan tentunya kalau misal kalian jadi idol K-pop, kalian akan sangat bangga banget karena memang idol K-pop itu adalah impian banyak orang. Tapi ya sama seperti yang aku bilang tadi, jadi idol K-pop gak gampang. Makanya ada salah satu public figure yang bilang kalau mereka itu diperlakukan seperti figura. Jadi bener-bener kayak ditampilkan harus sempurna. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi idol K-pop, siapin dulu mental kalian.
terus latihan terus, oke. Terus kalau bisa pilih agensi yang emang bener-bener bagus. Kalau bisa yang nggak nerapin sistem butang. Tapi kalau misal soal tekanan, kayaknya semua agensi bakal tekanannya sama deh. Nah, itu adalah beberapa sisi gelap jadi idol K-pop. Nah, setelahnya apa kalian masih pengen jadi idol K-pop? Ya kalau misal masih pengen ya nggak apa-apa. Kalian semangat aja buat jadi idol K-pop. Nah, kalau misal kalian mau bahas beberapa culture di Korea atau yang lainnya, kalian bisa komen aja ya di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng.